Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kita senantiasa bersyukur pada Allah dan juga kita senantiasa mengungkapkan rasa terima kasih kepada Allah. Karena Allah lah yang membuat kita hari ini hadir di sini dalam kondisi sehat walafiat dan diberikan kekuatan, diberikan kelapangan waktu sehingga bisa silaturahim, bisa juga menuntut ilmu, belajar dan banyak hal yang kita peroleh dan ini karena Allah. Oleh karena itu mari kita bersama mengucapkan alhamdulillah. Berikutnya salawat salam kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW serta keluarga dan sahabatnya. Pada kesempatan kali ini hadir dari ibu-ibu Majelis Ta'lim dari Kelurahan Andaleh, Masjid Raya Andaleh, Masjid Raya Taqwa dan Masjid Inayah Al Hidayah. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah. Nah, pada kali ini yang akan saya sampaikan judulnya dalam rangkaian kuliah tauhid yaitu tahqiq asy-syahadatain. Realisasi dari syahadat itu apa? Yang kita dapati dari kita mengucapkan syahadat itu apa? Syahadat, ungkapan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tidak hanya diikrarkan dalam bentuk qoror atau ikrar, tapi juga diyakini tasdiqu bil qalbi, diyakini oleh hati kita dan juga diamalkan dalam perbuatan. Nah, kalau sudah seperti itu, maka insya Allah kita akan mendapat kebaikan dalam kehidupan. Pertama adalah al-mahabbah, suatu bentuk konsekuensi realisasi dari kita mengungkapkan pengilahan, pengabdian kepada Allah, yaitu cinta. Cinta kepada Allah. Wa minan nasi maitakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Waladina amanu asyadu hubba lillah. Orang yang beriman cintanya bersangatan kepada Allah. Allah juga mencintai kita karena kita mencintainya. Sebagai konsekuensi kita mengatakan Allah sebagai ilah, kita mencintainya. Bapak Ibu, coba bayangkan kita dengan anak sendiri. Bapak Ibu, le cinta ke anak awak. Lai. Apa-apa tuh tanya iyo jona cinta pada anak. Coba kalau anak kita minta sesuatu dan yang diminta baik. Karena cintanya kita kasih mintanya. Kemudian anak kita sakit, kita pun sedih. Karena cinta kepada anak kita. Kemana pergi berobat pasti mau orang tua nganterin kemananya. Ke rumah sakit dianterin, ditungguin karena cinta. Bahkan nggak sembuh-sembuh katanya di sana itu jauh ada yang bisa ngobati, pergi itu ke sana. Uang habis nggak dihitung, nggak perlu. Karena cinta kepadanya. Begitu pula kepada istri dari suami, suami kepada istri, anak kepada bapak dan ibu, kepada keluarga. Jadi kepada Allah pun perumpamaannya sama. Kalau Allah telah mencintai kita, akan dakwah dape. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, kata Allah, aku akan kabulkan. Kasih ya, Allah akan mengabulkan. Kepada orang-orang manusia yang mencintai Allah dengan mengamalkan kalimat la ilaha illallah tadi. Dia akan dakwah dia. Allah kok al-Ghani, kaya raya Allah itu. Allah itu milik semua yang ada di muka bumi, di atas bumi, di dalam bumi, sadu alahe. Allah punya, kita minta pasti dikasih. Kalau kita mencintainya.
Banyak ayat-ayat Quran, hadis Nabi juga. Mintalah kepada Allah, pasti Allah akan kasih. Kalau ada permintaan kita belum diberi oleh Allah, mungkin ada banyak penyebab. Bisa saja karena kita tidak memahami la ilaha illallah, perbuatan kita masih maksiat, perbuatan kita masih mungkar, perbuatan kita tidak betul, perbuatan kita jelek, sesama manusia juga demikian. Jadi catatannya menodai hubungan kita kepada Allah, sehingga kita tidak mewujudkan cinta kita kepada Allah. Ini umpama anak remaja, tapi ini nggak boleh juga. Apa kalau udah cinta, teh kucing rasa coklat. Yang nggak percaya silakan coba sendiri. Teh kucing rasa coklat ya. Itu dekano ala cinta. Ini perumpamaan. Tapi perumpamaan yang tepat dan benar, cinta kita ya kepada Allah. Ya mahabbatullah. Wujud dari la ilaha illallah, kita cintai Allah. Bagaimana cara mencintai Allah? Kita kerjakan semua perintahnya, kita tinggalkan semua larangannya. Titik. Nggak pakai koma-koma, nggak pakai tapi-tapi, nggak pakai kecuali-kecuali, nggak pakai opak begini begitu alasan, nggak ada. Udah perintah dikerjakan, larangan ditinggalkan. Titik. Itu tanda cinta. Coba kita bayangkan, ini cerita di film-film, remaja, laki wanita atau manusia laki wanita bercinta, kandaknya nyo penuhi, larangannya nyo tinggalkan. Begitu contoh wujudnya cinta. Nah begitu pula kita kepada Allah. Jadi dalam surat Al-Baqarah 165 Allah menyebutkan orang-orang beriman bersangatan cintanya kepada Allah. Dan Allah balas pula kecintaannya kepada manusia dengan cinta pula dan diberikan kebaikan-kebaikan. Kata-kata cinta, mahabbah, yuhibbu dan lain sebagainya banyak sekali dalam Al-Quran, dan itu ditujukan kepada orang yang mengamalkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian Bapak Ibu, konsekuensi kedua dengan kalimat la ilaha illallah adalah at-tijarah. Ada wujud jual beli. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Surga Allah beri kepada kita ketika kita berjihad, berjuang dengan fisik dan amal harta jiwa kita. Itu wujud dari kalimat la ilaha illallah. Tidak ada pilihan lain kecuali kita mengabdi kepadanya dan berserah diri kepadanya, dan kemudian kita akan diberikan balasan oleh Allah, surga. Oh nih Pak, surga masih jauh. Betul, belum tentu kapan kita meninggal. Tapi Bapak Ibu, surga dan neraka adalah tempat keadilan Allah kepada makhluknya manusia, untuk dijadikan sebagai konsekuensi dan respon balasan yang adil. Orang elok masuk surga, orang ndak elok masuk neraka, dan elok dan ndak elok di dunia. Jadi bukannya surga itu jauh, surga itu dekat. Apalagi kalau kita perbandingkan waktu antara dunia dan akhirat. Jadi kehidupan di dunia 1000 tahun sama saja dengan kehidupan di akhirat 1 hari saja. Begitu perumpamaan, sementara awal di akhirat sifatnya abadi, abadan, kekal. Di dunia kau ndak ada yang kekal, cik pun sadunya habis. Awak pun seorang-seorang kan meninggal. Kita tahu pasti buktinya orang-orang gaya awak, orang-orang tua awak ala duluan, bahkan di antara awak pun ala lebih dulu. Bukti kita pun akan menyusul. Barang yang kita pakai tidak ada yang kekal. Baju kalaupun gak hilang lama-lama rusak. Kendaraan yang kita miliki pun demikian. Habis. Itu menunjukkan karakter dunia yang bakal habis, tapi akhirat tidak. Oleh karena itu, mari kita amalkan la ilaha illallah ini. Allah akan berikan surga. Begitu pula kata hadis Rasulullah, diberikan surga. Tempat yang layak, tempat yang cocok
untuk kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan merasa awak di dunia kau bantu ka hidup selamanya. Jangan merasa awak di dunia kau kan mendapat sadonya untuk kepentingan dunia, tapi dengan cara tidak baik. Rugi. Yang benar dalam konsep Islam, dunia ini hanya tempat transit untuk menuju akhirat. Dunia ini adalah tempat persiapan menuju akhirat. Dunia ini tempat suatu exercise, warming up dan seterusnya yang semuanya persiapan untuk menuju akhirat. Jadi jangan terbalik ya. Makanya Allah dalam surat Al-Qasas, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Akhirat yang kita kaja, tapi jangan lupa dunia. Untuk apa dunia? Persiapan. Jadi awak duduk di siko untuk persiapan akhirat. Ibu-ibu jadi ibu rumah tangga, persiapan akhirat. Bapak-bapak bekerja, persiapan akhirat. Kita berkeluarga, persiapan akhirat. Kita berdagang, persiapan akhirat. Kita belajar, persiapan untuk akhirat. Apapun yang kita kerjakan dari mulai pagi bangun tidur sampai tidur kemudian bangun lagi, semuanya satu judul, persiapan akhirat, dan yang kita siapkan menuju surga. Jadi jangan terbalik-balik ya. Jadi sekda, jadi kepala dinas, kepala badan, kepala biro, jadi pejabat, jadi gubernur, untuk persiapan menuju akhirat. Barek Bapak Ibu. Tapi kalau dijalankan tidak barek. Kalau dipikir-pikir barek, dibayang-bayangi barek. Tapi kalau diamalkan, insya Allah tidak barek. Keluar rumah, bismillah, ni awak karena Allah, baik akan tuang. Kerajo awak, tidak mengicuh. Kerajaan tidak mencuri. Kerajaan tidak membuat kerajaan fiktif atau mengambil piti negara dengan istilah korupsi. Kenapa? Ibadah. Tiba pegawai salah, kita nasihati. Sekali dua kali kita tegur. Jangan tiba berang-berang taruh, awak maki-maki campur cari lo. Tidak boleh. Kenapa? Ibadah. Kerja ibadah, di rumah ibadah juga. Makanya misi Allah menciptakan manusia di muka bumi cuma satu kata, ibadah. Wa ma khalaqul jinna wal ins illa liya'budun. Ibadah misinya. Nah, apa targetnya? Surga. Bagaimana caranya? Kita praktekkan kalimat la ilaha illallah, Allah akan balas dengan surga. Awak jadi wartawan, awak jadi pedagang, awak jadi petani, awak jadi sopir, awak jadi pengusaha, macam-macam, semuanya itu untuk ibadah. Kan mencari piti batu, mencari piti agununya piti yang kita dapati dari usaha dagang dan bekerja untuk ibadah. Dengan piti yang awak punya cukui, apai haji. Wajib. Jangan ada orang lah punya piti banyak, ndak aja pergi haji. Padahal dia muslim. Nah itu gak boleh. Kebalik itu. Uang yang dimiliki pertama kali itu ya dia harus haji dulu. Karena kewajiban rukun Islam, bunyal Islam ala khamsin. 5 pilar bangunan Islam. Satu diantaranya haji. Untuk apa? Persiapan masuk surga. Jadi kalau kita dalam mindset cara pikir kita hidup ini ibadah, semua arahnya ibadah, duniaku aman. Duniaku aman. Tidak ada yang membuat kerusakan karena dia tahu. Tadi pagi sebelum saya kembali ada SMS dari seorang wartawan. Pak Ambo dia gipiti 2 juta untuk memburu-buruan apa-apa. Abah jawab apa? Ndak namu Pak, alai bagus mah. Jadi begitu. Hidup di dunia ini ada orang yang kerjanya begitu. Nggak tahu, cuma sementara hidup di dunia. Yang kekal itu nanti di akhirat. Jadi kalau jadi wartawan, wartawannya elok, wartawannya batua.
Jadi orang pun juga orang yang solehat. Karena sementara saja. Nah, oke. Jadi dengan at-tijarah yang Allah berikan surga, jannah kepada kita. Kemudian yang ketiga, kita amalkan la ilaha illallah dalam kehidupan kita. Wa qul malu fasyarallah amalkum wa rasuluhu wal mu'minun. Dia kan Allah, Rasul dan orang beriman menyaksikan. Wa qul malu, amal. Praktekkan, terapkan, amalkan, kerjakan. Jadi dalam konsep Islam, kita berniat sudah dapat pahala, apalagi mengerjakan dapat juga pahala. Dan tidak boleh kita berwacana-wacana. Ya, artinya awak biku enggak di kerajaan. Tapi langsung kita kerjakan. Dan Bapak Ibu ya, ibadah itu kalau dipikir-pikir memang susah. Dipikir-pikir raso bare. Tapi kalau di kerajaan enggak ada bare. Contoh, coba kita pikir sama-sama. Kita pikir ya. 1 bulan 30 hari atau 29 hari awak puasa. Ndak makan, ndak minum pagi, siang, sore. Apalagi bagi yang perokok susah memikirannya. Susah yang perokok kan, onde ndak merokok seharian dari jam 5 pagi sampai jam 6.20 2 balik jam lebih. Nyepikir susah. Anak-anak cucu onde Pak, Bu, ya ndak usah puasa lah, latihan 30 hari lah macam-macam. Inyo mengatakan demikian karena nyepikir. Coba ketika udah diamalkan. Kan kita amalkan nih. Baru sehari kemarin. Mungkin ada 1-2 yang merasa letih karena baru berpuasa. Tapi buktinya tahun-tahun sebelumnya kita berpuasa lewat itu 30 hari. Ndak ge terasa walatih. Betul Ibu? Ndak ge terasa susah. Setelah diamalkan, setelah dipraktekkan. Kalau dipikir susah. Makanya kata Allah, wa qul malu, beramal, bekerja, kerjakan aja. Enggak usah pikir-pikirin. Orang kerja baik kok, kerjakan aja. Pasti enggak rugi, pasti enggak rusak, pasti enggak sengsara, pasti enggak derita, udah pasti. Kerjakan aja. Sekali 2 kali, insya Allah dapat. Nah, itu contoh puasa di bulan Ramadan. Ibadah lain juga sama, sholat malam. Onde Pak, dipikir-pikir malam awas dan lama-lama lalu jago. Onde latih Pak, bisu awak ngantuk. Macam-macam. Dek karena pikir. Tapi dikerjakan, bismillah. Mungkin untuk efektifnya sebelum tidur boleh atau sebelum subuh. Bangun, sholat di kerajaan. Enggak masalah. Biasa saja. Oke. Contoh ibadah lain juga. Puasa sunat. Senin, Kamis. Nyepikir-pikir. Onde Pak, hari Senin, hari Kamis awak buat puasa. Enggak susah tuh Pak. Tugas ke lapangan ange-ange. Orang makan sadunya awak seorang enggak. Baik ke ujung-ujung nagari Jawa, hari Senin, hari Kamis, orang makan awan ndak. Di rumah ada tamu, di kantor ada tamu. Dipikir-pikir, ndak kejadi ibadah. Kerajaan saja. Bismillah, puasa Senin, puasa Kamis sunah. Ndak ada doh. Yang dipikir kok ndak ada kenyataan doh. Orang makan seorang, ndak baru doh awak puasa. Berjalan terus karena kita amalkan. Sholat duha, onde susah sholat duha. Susahnya. Sebelum pagi awak keluar rumah, asbayang dulu duha. Jadi Bapak Ibu, wa qul malu fasyarallah. Amal kerjakan saja. Ya. Praktekkan saja, jadi pikir. Karena apa kita guna pikir? Masuk setan. Nyu angin-angin awak. Nyubi awak khawatir, nyubi awak takut, nyubi macam-macam. Anda jadi juga. Bismillah jalan. Kalau sudah baik itu kerjakan aja. Fasawirun fil amr faiza azamta fatawakkalallah. Urusan umum pun kalau Allah putuhnya musyawarah azam jalan tawakal pada Allah. Apalagi urusan yang kaitannya ibadah yang Allah suruh dan Rasul contohkan. Kemudian yang keempat,
Ya. Jihad. Jadi wujud kalimat la ilaha illallah ada jihad. Bapak Ibu lihat para pejuang-pejuang Islam anyolatan di kaniang ngepita. Tulisannya la ilaha illallah. Nyubi bendera la ilaha illallah. Nyubi surukan kalimat la ilaha illallah. Itu wujud perjuangan yang perlu kita deklarasikan. Kalimat la ilaha illallah. Harus ada perjuangan. Ya. Jadi dalam surat Al-Hajj ayat 78. Kemudian yang kelima, haya al-mu'min. Sebagai bagian dari kehidupan orang mukmin yang mewarnai kehidupan kita. At-taibuna, al-abiduna, al-hamiduna, as-saihuna, dan seterusnya. Ini sebab dari kita menjadikan kalimat la ilaha illallah. Tiada Tuhan sembahan abdian permintaan kecuali Allah. Itulah makna la ilaha illallah. Semoga kita mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat dengan dasar la ilaha illallah yang tidak hanya sebutan, tapi kita hayati dan kita amalkan. Sekian Bapak Ibu yang saya hormati. Semoga bermanfaat buat saya dan kita semuanya. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.